Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Cahyani dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari ijazah. Yang pertama yaitu tujuan dari ijazah. Itu memiliki tujuan satu, membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, serta melayangkan tantangan supaya dapat melindungi Al-Quran kepada individu-individu yang ingkar. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa kitab Al-Quran adalah merupakan benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril atau bukan pula tulisan atau pemikiran dari Nabi Muhammad SAW. Karena seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, itu nggak mungkin, karena Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak juga bisa menulis. Maka tentu ilmuwan serta pujangga Arab yang ahli dalam sastra, gramatikal, bahasa dan balaghahnya akan dapat membuat sesuatu seperti Al-Quran, karena memang mereka sudah ahli dalam hal itu. Tapi buktinya sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat satu hal yang serupa atau yang bisa menandingi Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang ketiga yaitu menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Karena terbukti nih, pakar sastra dan seni bahasa Arab itu tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keakuan dan kesombongannya. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fungsi dan peran, yaitu satu, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia. Yang ketiga, korektor atau penyempurna terhadap kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil. Maka Al-Quran itu tidak diragukan lagi sebagai pedoman hidup bagi setiap umat manusia. Dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mengajak pada kebaikan dan kebenaran, sehingga kita dapat menuju hidup yang lebih baik lagi. Al-Quran itu gak hanya berisi tata cara berinteraksi dengan Sang Pencipta, melainkan juga etika bermuamalah dengan sesama manusia maupun dengan makhluk lainnya. Nah, terkadang Al-Quran itu memuat kata-kata atau sesuatu hukum yang masih global dan akan lebih diperjelas atau dirinci lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya, dan hal ini sudah pasti kita tahu bahwa Al-Quran memang menjadi korektor atau penyempurna kitab-kitab agama samawi sebelum-sebelumnya seperti kitab Zabur, Injil, Taurat. Dan yang terakhir, Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Maka dapat disimpulkan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun satu dunia bersatu untuk membuat satu surah atau satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu, karena berbeda. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.